Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali tentunya dalam pembelajaran IPA pada hari ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini hingga selesai nanti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini marilah kita mempelajari materi baru bab 4 yaitu tentang suhu dan pengukurannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep suhu, kemudian menjelaskan berbagai jenis termometer serta mengkonversi suhu dalam beberapa skala. Suhu atau temperatur. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memegang air yang sudah direbus, maka tangan kita akan terasa panas. Demikian juga ketika kita memegang es, tangan kita akan terasa dingin. Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Panas merupakan bentuk energi yang dimiliki suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Anak-anak, bagaimanakah cara sederhana kita mengetahui suhu suatu benda? Marilah kita lakukan kegiatan sederhana sebagai berikut. Sediakan 3 buah gelas isi dengan air dingin, air biasa, dan air hangat. Kemudian, masukkan jari telunjuk kalian satu persatu secara bergantian dari air biasa, kemudian air dingin, kemudian air hangat. Nah, apa yang kalian rasakan pada ketiga buah perlakuan yang berbeda tersebut? Catat pada buku kalian masing-masing. Untuk menentukan suhu suatu benda dengan tepat dan dapat dinyatakan dengan angka, maka kita gunakan alat yaitu termometer. Termometer dibuat berdasarkan prinsip bahwa volume zat cair akan berubah, memuai ataupun menyusut apabila dipanaskan atau didinginkan. Termometer dibuat dari bahan pipa kaca berongga yang berisi zat cair dan bagian atas cairannya adalah ruang hampa udara. Zat cair yang digunakan untuk pengisi termometer adalah air raksa atau alkohol. Makin panas suatu benda, maka semakin tinggi suhunya. Dua benda di alam memiliki suhu yang berbeda-beda. Agar sesuai dalam menentukan ketepatan pengukuran suhu benda tersebut, maka ada beberapa macam termometer. Macam-macam termometer berdasarkan kegunaannya. Ada termometer klinis, digunakan untuk mengukur suhu badan. Biasanya cara mengukurnya ditaruh pada ketiak atau mulut. Daerah pengukurannya 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Selanjutnya anak-anak, ada gambar pada tayangan slide tersebut, mohon diperhatikan. Termometer itu adalah termometer dinding atau termometer ruangan. Digunakan untuk mengukur suhu ruangan, skalanya min 50 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Termometer laboratorium menggunakan pengisi air raksa atau alkohol. Skalanya min 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Termometer maksimum minimum Shigellani dibuat pertama kali oleh Shigellani. Digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah. Menggunakan pengisi zat cair yaitu raksa dan alkohol. Membuat termometer zat cair, hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip kerja termometer tersebut. Bahwasanya bekerja berdasarkan pemuaian zat cair. Pemuaiannya teratur. Bagaimanakah keunggulan dari masing-masing termometer tersebut? Termometer air raksa memiliki keunggulan warnanya perak mengkilap sehingga mudah dilihat. Tidak membasahi dinding. Pemuaiannya teratur. Cepat meresap panas dari benda yang diukur. Darah ukurnya besar, yaitu min 39 derajat Celcius hingga 365 derajat Celcius.
Sedangkan keunggulan dari termometer alkohol adalah dapat mengukur suhu sangat rendah hingga min 144 derajat Celcius. Cepat mengalami pemuaian meskipun kenaikan suhunya kecil sehingga lebih teliti atau akurat. Kelemahan dari termometer air raksa, cairannya sangat berbahaya jika tabung itu pecah. Tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu kurang dari min 39 derajat Celcius. Bagaimana dengan kelemahan termometer alkohol? Membasahi dinding kaca, tidak dapat digunakan mengukur suhu tinggi di atas 78 derajat Celcius, alkohol sudah mendidih. Termometer menurut skala suhu ada termometer Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Termometer tersebut masing-masing memiliki TTB dan TTA. TTB itu adalah titik tetap bawah yang ditentukan dari titik beku air, kemudian titik tetap atas yang didasarkan pada titik didih air. Untuk Celcius adalah 0, Fahrenheit 32, Kelvin 273, Reaumur 0 derajat. Itu semua dikatakan titik tetap bawah atau TTB. Selanjutnya, berapakah titik tetap atasnya? Celcius 100 derajat, Fahrenheit 212, Kelvin 373, dan Reaumur adalah 80 derajat. Untuk mengkonversi suhu dari suatu benda atau merubah suhu suatu benda dari Celcius menjadi Reaumur, Reaumur menjadi Celcius atau Reaumur menjadi Fahrenheit, kemudian Fahrenheit menjadi Celcius atau Kelvin menjadi Reaumur, maka kita butuhkan rumus konversi suhu seperti tertayang pada slide tersebut. Untuk menerapkan rumus konversi suhu dalam soal, marilah anak-anak kita mengerjakan latihan soal berikut ini. Pada pengukuran termometer Celcius menunjukkan 60 derajat Celcius. Berapakah suhunya jika diukur dengan menggunakan termometer Reaumur? Kita tulis langkah yang pertama, diketahui T derajat Celcius 60 derajat Celcius. Ditanyakan T derajat R atau Reaumur. Jawab, rumus yang ada pada rumus konversi suhu T derajat Reaumur sama dengan 4/5 kali TC. Kita masukkan 4/5 kali 60. Ada angka 5 dan 60, kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5, tinggal 1, ini ada 12, jadi 4 kali 12 ketemu 48 derajat Celcius. Selanjutnya, sebagai vitamin anak-anak untuk penguatan dari konsep suhu dan pengukurannya tadi. 1. Sebuah benda bersuhu 80 derajat Celcius, berapakah suhunya jika diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit? 2. Pada saat demam, suhu badan Khairul mencapai 40 derajat Celcius. Berapakah derajat suhu badan Khairul jika diukur dengan termometer klinis skala Reaumur? 3. Suhu air radiator mencapai 203 derajat Fahrenheit. Berapakah derajat suhunya jika menggunakan skala Celcius? Sekianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mendapat kejelasan tentang materi suhu, macam-macam termometer, serta cara mengkonversi suhu dari beberapa skala. Semoga materi tersebut sangat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.